Tatkala sang Amir menjanjikan surga, namun faktanya mengajak ke neraka. Waspadalah. Sahabat Heril Anas TV, dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 218, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di dalam sabilillah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekedar untuk dipahami bahwa setiap muslim pasti menginginkan keselamatan di akhirat nanti dan berharap surga. Dan ternyata yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal kebajikannya semata. Untuk itu, Islam melarang umatnya untuk berbangga-bangga dengan amalan kebaikan serta amal ibadahnya, sebab sesungguhnya bukan amal semata yang menentukan masuk surga dan nerakanya seseorang kelak. Berbangga-bangga dengan amal kebaikan, lalu memastikan diri masuk surga dengan amal kebaikan dan amal ibadahnya itu, sesungguhnya adalah tipu daya setan. Tipu daya setanlah yang membisikkan ke dalam hati seseorang untuk berbangga-bangga dengan ibadahnya, yang kemudian menjadikan dirinya sombong, ujub, yang kemudian menganggap hanya cara ibadahnya lah yang benar, sementara orang lain salah semua. Hanya amalannya saja yang diterima dan yang lain ditolak semua. Ini kalau diucapkan di umum ya menjadi bermasalah, merasa pol sendiri gitu. Tapi ya di dalam ya tidak masalah, untuk ya ini untuk keyakinan ke dalam lah itu. Maka kepahaman inilah yang harus kita yakini, bahwa Quran hati jamaah surga, selain neraka semua. Yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalannya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku, kecuali karena rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Memang umat Islam diwajibkan berbuat baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, karena melalui perjuangan untuk berbuat kebaikan itulah yang menjadi penyebab datangnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan karunia Allah datang kepada seseorang hamba yang senantiasa berusaha berbuat baik dan ikhlas dalam beribadah, sehingga keikhlasan dalam beribadah dan berbuat baik ini merupakan wujud dari rahmat Allah. Kita bisa beribadah dengan ikhlas, memiliki keinginan kuat untuk terus menuntut ilmu, memiliki ketulusan dalam membantu dan peduli kepada sesama. Itu sesungguhnya adalah bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Sampai kepada sikap istiqomah dalam berhijrah, mengubah gaya hidup, meninggalkan kelompok yang salah jalan, berpindah kepada keadaan yang lebih baik dan sesuai sunnah, itu juga merupakan bentuk dari rahmat Allah. Berjuang mempertahankan akidah di tengah gempuran zaman yang rusak, berusaha berdiri kokoh dalam menegakkan sunnah, menjalankan agama sesuai dengan syariat, di saat banyak cemoohan, kebencian, dan ancaman dari kelompok yang menentang sunnah, itu juga bagian daripada rahmat Allah. Mampu bertahan dalam kondisi yang berat sedemikian itu, sesungguhnya itulah karunia Allah, dan itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Dari penjelasan itu, jelas dan gamblang bagi kita bahwa bukan hanya kebaikan semata serta amal ibadah saja yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Bahkan banyak terjadi perbuatan baik, ibadah yang mempeng, menyeret pelakunya pada sikap ujub, merasa pol sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling tertib ibadahnya, merasa paling murni Islamnya.
Dan itu sebuah sikap sombong yang kemudian melahirkan sikap meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Nah, itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal, nah itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah. Itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Ketika seseorang dihinggapi sikap ujub seperti itu, maka kebajikan dan ibadahnya menjadi sia-sia dan bukan menjadi perantara dirinya untuk masuk surga. Sikap inilah yang menjadikan iblis merasa paling mulia, paling tinggi derajatnya, paling hebat, dan akhirnya menolak untuk taat kepada perintah Allah. Semakin jelaslah bagi kita bahwa ibadah yang banyak, amalan kebaikan yang berlimpah ruah, bukan jaminan untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Bukan pula karena ketaatan kepada makhluk yang menyebabkan kita masuk surga, meskipun makhluk itu bernama Sang Amir. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dimasukkan surga karena amalannya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karena amalannya. Begitu pula diri Rasulullah, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh tersesatlah bila ada seseorang manusia biasa yang menjamin manusia bisa masuk surga hanya karena taat kepadanya. Dengan jargon taat amir surga, tidak taat amir neraka. Sebuah jargon yang telah berubah menjadi doktrin yang disuntikan terus-menerus, menyebabkan seluruh pengikutnya kehilangan akal sehat. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh sang amir wajib dipatuhi, tidak peduli perintah itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul sekalipun. Hanya satu hal yang mereka pahami, yakni taat perintah amir adalah ganjarannya surga, dan menentang perintah ganjarannya adalah neraka. Akal sehat mereka tidak lagi berfungsi, nalar mereka tidak lagi mampu menganalisa sebuah amar perintah. Mereka menjadi lupa bahwa perintah yang wajib diikuti hanyalah perintah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun perintah yang bertentangan dengan perintah Allah Rasul, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Hal itulah yang terjadi di dalam kelompok Islam Jamaah LDII. Bagi pengikut-pengikut kelompok ini, syarat masuk surga adalah taat imam. Tidak taat imam berakibat masuk neraka. Berapa banyak perintah amir yang bertentangan dengan syariat diikuti dan dipatuhi secara membabi buta oleh segenap pengikutnya, seperti perintah memutus silaturahmi, perintah untuk saling bercerai, perintah untuk melakukan amalan-amalan bid'ah, sampai amalan-amalan yang terlarang oleh agama. Semuanya wajib dipatuhi oleh segenap jamaahnya ketika perintah itu keluar dari mulut sang imam. Nah, di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 40 atau 41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum, mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Andai saja para pengikutnya masih mampu menggunakan akal sehatnya, maka tentu mereka akan menemukan sebuah kejanggalan yang luar biasa, bahwa amalan baik dan ibadah saja belum menjamin seseorang masuk surga, apalagi kalau amalan-amalan yang dilakukan itu bukanlah kebaikan. Kalau ibadah yang dilakukan itu bukan atas landasan karena Allah, tetapi hanya karena kepatuhan semata kepada makhluk bernama Sang Amir. Bagaimana mungkin sebuah amalan dikatakan baik bila amalan itu bertentangan dengan perintah Allah? Allah melarang hambanya untuk memutus silaturahmi, namun Sang Amir justru memerintahkan untuk memutus silaturahmi. Maka bagaimana mungkin perintah bermaksiat seperti itu ditaati, lalu kemudian memasukkan surga?
Padahal, menjalin silaturahmi dengan sesama adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memutus tali silaturahmi maka dianggap sebagai perusak bumi. Bahkan ia juga akan menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwa tidak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ketika sang amir memerintahkan pengikutnya untuk memutus tali silaturahmi kepada pengikutnya yang tidak loyal lagi kepada dirinya, maka sungguh itu adalah perintah yang bermaksiat kepada Allah. Seharusnya perintah itu tidak ditaati, Ya begitu itu. karena itu bukan merupakan amalan kebaikan, Quran sebuah hadis, amalan tapi yang justru diancam dengan neraka. dan Apa yang dilancarkan oleh keamiran Islam Jamaah LDI dari NU dengan memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk memutus tali silaturahmi ini adalah sebuah perintah kerusakan yang mengundang laknat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 22 yang bermakna, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Maka yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini, yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar pahaman dari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jelas bahwa tiada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat, selain dari zina dan memutus hubungan kekeluargaan. tapi ya di dalam ya tidak masalah untuk ya ini untuk keyakinan ke dalam lah. Maka waspadalah Maka terhadap manusia yang mengaku amir, yang memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk loyal sepenuhnya kepada dirinya dengan iming-iming surga bila mampu mematuhi semua perintah-perintahnya. hadis jamaah. Padahal sesungguhnya perintahnya itu menjerumuskan ke dalam neraka. Karena perintahnya berisi maksiat, berisi perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Waspadalah. Dan kepada para sahabat Hairil Anas TV yang masih berada di dalam barisan keamiran yang menjerumuskan ke dalam neraka ini, segeralah keluar sebelum kelar. Segeralah bertobat sebelum semuanya terlambat. Sekian celotehan.